Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sintia Novianti. Saya dari kelas 8N MSDM dengan NIM 1160163. Saya di sini ingin mempresentasikan seminar proposal saya di MK Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Parker World Indonesia. Di bab 1 yaitu adalah pendahuluan yang terdiri di dalamnya ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini saya memasukkan atau meneliti gambaran umum saat ini di paragraf pertama. Lalu di paragraf kedua saya memasukkan kajian teori menurut para ahli dan masalah yang terjadi saat ini di setiap variabelnya. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini saya ambil dari setiap variabel yang saya masukkan di latar belakang masalah, minimal 2 masalah. Lalu poin selanjutnya adalah pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini adalah batasan-batasan penelitian yang saya lakukan di PT Parker Indonesia. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini saya ambil dari setiap variabel yang saya masukkan di latar belakang masalah, minimal 2 masalah. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah berpengaruh kompetensi dan stres kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan ini atau perusahaan penelitian yang kita ambil. Lalu untuk manfaat penelitian, manfaat itu sendiri untuk diri kita sendiri, untuk universitas, dan untuk orang yang membaca proposal kita. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu adalah kajian teoritik. Ada beberapa poin di bab 2 ini yang harus saya bahas di proposal saya. Poin pertama, pengertian kajian teori. Di sini kajian teori saya jelaskan dari 5 para ahli yang saya ambil dari referensi atau jurnal 10 tahun ke bawah dari tahun penelitian saya saat ini, tahun 2020. Di setiap variabel Y, X1 dan X2 saya menjelaskan pengertiannya, faktor-faktornya, dan indikator atau dimensi-dimensinya dan tujuannya atau fungsi pengertian atau teori tersebut. Dan yang kedua adalah penelitian relevan. Itu adalah sama dengan penelitian terlebih dahulu yang saya cari atau saya teliti dari 5 narasumber 5 tahun ke bawah dari penelitian saya di tahun 2020 ini. Untuk poin selanjutnya yaitu adalah kerangka berpikir. Di sini saya memasukkan pengertian kompetensi atau pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan, lalu pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan, dan saya memasukkan beberapa hasil penelitian atau relevan saya terlebih dahulu di kerangka berpikir ini. Jadi di kerangka berpikir ini saya membuat tabel atau kerangka bahwa X1 dan X2 itu adalah sangat berpengaruh terhadap variabel Y di proposal saya. Dan poin di bab kedua ini yang terakhir adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini saya memasukkan pengertian hipotesis dari beberapa ahli 10 tahun ke bawah juga dari penelitian saya sekarang. Selanjutnya yaitu adalah bab 3. Bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Di poin pertama yaitu adalah gambaran umum tempat penelitian. Di sini saya memberikan atau meneliti di PT Parker World Indonesia. Gambaran umumnya ini saya menjabarkan atau menginformasikan atau memasukkan di proposal saya adalah
beberapa nama brand yang diproduksi di PT Parkan World Indonesia, lalu visi dan misi tujuan perusahaan tersebut, terus tujuan perusahaan tersebut, lalu jam kerja di perusahaan tersebut, dan struktur organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Poin selanjutnya yaitu adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini saya meneliti di salah satu perusahaan, yaitu adalah PT Parkan World Indonesia. PT Parkan World Indonesia adalah salah satu perusahaan produksi sepatu dengan brand Adidas, Reebok, dan New Balance. Saya melakukan penelitian di perusahaan PT Parkan Indonesia ini di brand Reebok. Tempat penelitian saya di PT Parkan World Indonesia ini yang beralamat di Jalan Raya Serang, kilometer 68, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Gibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Untuk waktu penelitian, saya menyesuaikan dengan aturan yang ditentukan oleh Universitas Bina Bangsa, yaitu selama 4 bulan dari 1 April 2020 sampai dengan 29 Juli 2020. Poin selanjutnya yaitu adalah metode penelitian, ada populasi dan sampel, lalu ada teknik pengumpulan data yang saya ambil dari kuesioner atau jawaban kuesioner yang saya berikan kepada populasi atau sampel yang saya pilih. Oke, jadi poin selanjutnya yaitu adalah instrumen variabel Y, X1, dan X2. Variabel instrumen ini maksudnya adalah kita menjelaskan kembali pengertiannya dari variabel Y, X1, X2, lalu kita menjelaskan kembali apa yang kita dapatkan dari variabel Y atau X1, X2, dimensi-dimensinya. Jadi di instrumen variabel ini kita memasukkan kembali pengertian dan dimensi-dimensi yang kita dapat di bab 2 tersebut. Jadi untuk yang di bab 2-nya sudah mendapatkan pengertian dari setiap variabelnya, tapi tidak ada dimensi atau indikator, itu sangat disayangkan karena kita harus memasukkan dimensinya di bab 3 ini. Jadi, dan kita harus menyamakan dari mana pengertian itu menurut ahlinya, menurut ahli, misalkan menurut ahli Widodo, berarti kita dimensinya harus menurut Widodo juga. Jadi tidak boleh berbeda dengan pengertian dan dimensi menurut sumbernya yang berbeda. Kita harus menyamakan. Di bab 2 pun seperti itu. Dan terakhir adalah hipotesis statistik. Oke, sekian yang saya presentasikan dari bab 1 hingga bab 3 di seminar manajemen sumber daya manusia saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.